Penguatan saham perbankan Big Caps dibayangi rilis kinerja kuartal 3 2025. Terbaru emiten BBCA dan entitas anak membukukan pertumbuhan laba bersih 5,7% year on year. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan ke level 8 ribuan di hari Senin usai koreksi dalam dari Jumat pekan lalu, dan IHSG menguat signifikan di tengah saham perbankan Big Caps yang rebound dibayangi rilis kinerja kuartal 3 tahun 2025 yang dimulai. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan 2,19% di level 8.088,978 di akhir perdagangan Senin. Intraday tertinggi IHSG sempat menembus level 8.117,269. Dalam sepekan pelemahan IHSG terpangkas dari 4% lebih di Jumat pekan lalu menjadi 1,68%. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor keuangan melesat 3,38%, sektor transportasi melaju 3,10%, dan sektor energi naik 2,76%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah, sektor barang baku turun 0,77% dan sektor kesehatan melemah 0,16%. Sektor keuangan memimpin penguatan sektoral dan jadi penopang utama IHSG. Di tengah sejumlah saham Bank Jumbo tercatat naik signifikan di atas 5%. Saham BBRI ditutup melesat 5,14% di level Rp3.680 per saham dan berkontribusi ke IHSG di 36,41 indeks point. Saham BBCA ditutup melaju di 5% di level Rp7.875 per saham dan menyumbang 33,05 indeks point. Saham BMRI ditutup menguat 6,17% di level Rp4.300 per saham, menyumbang 23,85 indeks point, dan saham BBNI ditutup menguat 6,32% di level Rp4.040 per saham, berkontribusi 10,37 indeks point ke IHSG. Penguatan saham perbankan Big Caps dibayangi rilis kinerja kuartal 3 2025. Terbaru emiten BBCA dan entitas anak membukukan pertumbuhan laba bersih 5,7% year on year menjadi Rp43,4 triliun di 9 bulan pertama 2025 dibandingkan dengan raihan laba bersih di kuartal 3 2024 di Rp41,1 triliun. Adapun pertumbuhan kredit sebesar 7,6% year on year menjadi Rp944 triliun per September 2025 dibanding raihan kuartal 3 2024 di Rp877 triliun. Di tengah rilis kinerja, perseroan mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham senilai maksimal Rp5 triliun. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas perdagangan saham di tengah kondisi pasar modal yang berfluktuasi signifikan. Buyback akan dilakukan mulai 22 Oktober 2025 hingga 19 Januari 2026 melalui pasar reguler di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Berbagai sumber, IDX Channel. Biro Statistik Nasional China melaporkan PDB China yang tumbuh 4,8% secara year on year pada kuartal 3 tahun ini. Pertumbuhan tersebut melambat ke level terendah dalam setahun seiring dengan krisis properti dan meningkatnya ketegangan dagang dengan Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi China melambat ke level terendah dalam setahun pada kuartal 3 2025 seiring dengan krisis properti dan meningkatnya ketegangan dagang dengan Amerika Serikat yang menekan permintaan domestik. Biro Statistik Nasional China melaporkan PDB China tumbuh 4,8% secara tahunan pada periode Juli hingga September, melambat dari pertumbuhan 5,2% pada kuartal sebelumnya. Pemerintah China sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi penuh tahun ini di kisaran 5%. Secara kuartalan, ekonomi China tumbuh 1,1% dibandingkan kuartal sebelumnya, lebih tinggi dari proyeksi pasar sebesar 0,8%. Selama tahun berjalan, pemerintah China telah menggulirkan sejumlah stimulus moderat yang ditopang oleh ekspor yang masih tangguh dan rally pasar saham domestik. Namun meningkatnya ketegangan dagang dengan Amerika Serikat kembali menimbulkan risiko terhadap prospek ekonomi. Memanasnya kembali tensi dagang dengan Washington menyoroti kerentanan struktur ekonomi China yang masih bertumpu pada sektor manufaktur dan permintaan eksternal. Hal ini mendorong ekspektasi Beijing perlu melakukan reformasi struktural untuk memperkuat konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan. Meski ekspor China sempat rebound pada September, berbagai indikator menunjukkan momentum ekonomi terus melemah. Tekanan deflasi juga masih bertahan meskipun pemerintah berupaya menekan kelebihan kapasitas produksi dan persaingan ketat antar perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, harga minyak melemah pada hari Senin mencapai posisi terendah sejak awal Mei seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi kelebihan pasokan global di tengah memanasnya ketegangan dagang Amerika Serikat dan China, serta kekhawatiran perlambatan ekonomi yang dapat menekan permintaan energi. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun 0,46% menjadi 61,01 dolar per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melemah tipis 0,03% ke level 57,52 dolar per barrel. Adapun kekhawatiran pelaku pasar minyak ini beralih dari isu kekurangan pasokan menuju risiko kelebihan suplai, sebagaimana tercermin dalam struktur kontrak berjangka Brent global. Struktur harga 6 bulan ke depan menunjukkan kontrak pengiriman jangka pendek di perdagangan lebih rendah dibandingkan dengan pengiriman jangka panjang atau kondisi yang biasa disebut dengan contango, yang mendorong pelaku pasar untuk menyimpan minyak sementara demi menjualnya dengan harga lebih tinggi di masa mendatang. Kondisi contango pada Brent yang pertama kali muncul sejak Mei lalu kini berada pada level terlebar sejak Desember 2023. Seperti itu pada WTI, contango muncul untuk pertama kalinya sejak Januari 2024. Ya, selanjutnya dari bursa global, bursa Wall Street rally pada perangan di hari Senin didorong penguatan sektor teknologi dan keuangan setelah laporan kinerja emiten yang solid, memicu minat risiko investor dan meredakan kekhawatiran terkait dengan kualitas kredit bank regional. Kita lihat data selengkapnya pada perangan di hari Senin, ketiga indeks utama Wall Street kompak berakhir di zona hijau. Dow Jones Industrial Average melonjak 1,12% menjadi 46.706, indeks S&P 500 yang melesat 1,07% ke posisi 6.735 dan Nasdaq Composite Index yang melambung 1,37% ke level 22.990. Berikutnya dari bursa Eropa, bursa ekuitas Eropa yang melesat pada perdagangan di hari Senin disokong beredanya kekhawatiran atas stabilitas sektor perbankan Amerika Serikat dan komentar terbaru Presiden Donald Trump yang membantu memenangkan ataupun menenangkan ketegangan dagang dengan China. Indeks Stock 600 ditutup melonjak 1,03% ke level 572,1. Indeks Jerman melonjak 1,8% ke level 24.258 dan FTSE 100 Inggris meningkat 0,52% ke posisi 9.403. Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relations Mandiri Utama Sekuritas. Selamat pagi Mbak Sulis. Iya, selamat pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz pagi hari ini. Sehat selalu ya Mbak Sulis. Amin, saya selalu Baik, juga. sejumlah menunjukkan optimisme terkait dengan mungkin rebound dari IHSG yang kemarin terjadi 2,19% ke level 8.088,97 setelah pekan lalu anjlok lebih dari 4%. Bagaimana Anda melihat penguatan kemarin? Apakah sejauh ini hanya penguatan yang psikologis saja atau sebetulnya ada faktor penopang yang lebih solid, Mbak Sulis? Oke, baik. Kalau untuk penguatan IHSG di hari kemarin ya, kalau kita lihat memang ini ada faktor pendukung yang lainnya juga selain dari sisi technical rebound dan juga lain sebagainya. Jadi penguatan IHSG kemarin justru bukan didukung oleh saham-saham konglomerasi yang mana itu cukup menjadi penopang IHSG beberapa waktu terakhir ini. Justru kenaikan IHSG ditopang oleh saham-saham blue chip yang naik signifikan dan juga mulai ada inflow masuk ya, terutama di BBCA, Telkom dan juga ASI. Jadi memang beberapa katalis pendukungnya adalah optimisme ya, penurunan BI rate dan suku bunga The Fed yang akan diumumkan di bulan ini, yang mana BI rate akan diumumkan esok hari dan The Fed itu nanti di tanggal 30 Oktober, yang keduanya diproyeksikan akan sama-sama menurunkan suku bunga ya. Lalu juga dari sisi katalis untuk mulai adanya inflow dari investor asing juga menjadi penguat IHSG di hari kemarin.